Lebih dari 2 bulan berlalu, pengusutan kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J belum tuntas. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana kasus ini. Dia diduga menjadi otak pembunuhan. Lalu, ada 4 tersangka lainnya yakni Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Selain itu, Sambo dan 6 personel Polri lainnya juga dijerat pasal obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan. Berikut perkembangan terbaru pengusutan kasus kematian Brigadir J yang menyeret Sambo. Berkas perkara para tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J telah dilimpahkan kembali ke Kejaksaan Agung Kejagung. Sebelumnya, Kejagung sempat mengembalikan berkas perkara para tersangka karena dinilai masih belum lengkap secara formil dan material. Berkas tersangka Verdi Sambo, Barada Richard, Bribka Ricky, dan Kuat Maruf dilimpahkan kembali ke Kejagung pada Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Sementara, berkas perkara Putri Chandrawati dilimpahkan pada Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Kami telah menerima berkas perkara atas nama tersangka Sambo dan kawan-kawan untuk dilakukan penelitian kembali terkait petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya, kata Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejagung Agnes Triani kepada Kompas.com, Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Setelah ini, Kejagung bakal meneliti ulang berkas perkara tersebut sebelum nantinya dilimpahkan ke meja hijau. Apabila petunjuk kami sudah dipenuhi, kami akan nyatakan lengkap. Apabila belum dipenuhi kami akan segera berkoordinasi dengan penyidik dalam rangka pemenuhan petunjuk yang belum terpenuhi, tutur Agnes. Pada Kamis, tanggal 15 September tahun 2022, Kejagung juga menerima pelimpahan berkas perkara kasus obstruction of justice 7 tersangka. Ketujuhnya yakni Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Berkas perkara tersebut akan diteliti oleh jaksa peneliti yang ditunjuk dalam jangka waktu 14 hari. Diberitakan oleh Dingding TV tanggal 15 September tahun 2022, Kejaksaan Agung Kejagung telah menerima dan meneliti kembali berkas perkara kelima tersangka setelah sempat dikembalikan lantaran masih belum lengkap secara formil dan material. Kelima tersangka tersebut adalah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dalam pembunuhan berencana, Baradae, penembak Brigadir J, Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan Verdi Sambo, Kuat Maruf, asisten rumah tangga keluarga Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo. Kami telah menerima berkas perkara atas nama tersangka Sambo dan kawan-kawan untuk dilakukan penelitian kembali terkait petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya, ujar Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejagung Agnes Triani. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa ada penarikan uang dalam jumlah besar dari rekening korban. Menurut dia, rekening atas nama Brigadir J yang berisi uang sekitar 200 juta rupiah tersebut telah dikuras usai peristiwa penembakan. Selain itu, terungkap pula dugaan bahwa Putri Chandrawati membuka rekening atas nama ajudan Verdi Sambo, antara lain Brigadir J dan Bribka RR. Terkait hal ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) mengonfirmasi dugaan pemindahan dana dari rekening Brigadir J. Ia tergambar di situ, kalau kita melakukan transaksi itu kan tergambar dia, kapan waktunya detiknya sampai ininya juga tergambar jelas di sana, tutur Humas PPATK Natsir Kongah, dilansir dari Dingding TV. Tanggal 15 September tahun 2022. Transaksi keuangan mencurigakan yang dimaksud, menurut dia, adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa memberikan informasi rinci karena dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Menurut dia, PPATK hanya bisa menyampaikan detail informasi tersebut kepada penyidik.